Dari Jalan M Sahaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Star Lovers, apa kabar Anda hari ini? Iwan Agastia bersama dengan Anda tentunya di kebersamaan malam hari ini edisi 16 Mei 2024 di Health Talk Show bersama dengan medical atau dari Medical Center for Tropical Medicine UGM. Malam hari ini kita akan bahas satu tema yang cukup menarik yang sekarang lagi viral banget di sosial media beberapa waktu yang lalu ya. Kalau berbicara soal yang namanya kasus, ini tercatat per 1 Maret 2024 ya. Ini baru Maret nih ya, terdapat hampir 16.000 kasus demam berdarah atau DBD di 213 kabupaten atau kota di Indonesia dengan 124 kematian nih. Stalovers, ini kasus DBD terbanyak tercatat di Tangerang, Bandung Barat, Kota Kendari, Subang, dan juga Lebak. Dan keadaan ini masih diperkirakan akan terus berlanjut sampai dengan bulan April dan juga Mei ya, seiring dengan musim hujan setelah El Nino. Ya meskipun DBD dapat disembuhkan, namun perlu diwaspadai kemungkinan komplikasinya terjadinya shock after DBD yang bisa berujung pada kematian. Masih penasaran nih kalau berbicara soal yang namanya DBD, ini memang kasus tahunan yang terjadi setiap tahun setelah hujan reda kayak gitu ya. Tapi apakah yang namanya DBD itu bisa disembuhkan? Nah, kita akan bahas terkait dengan kasus DBD meningkat, apa yang akan dikatakan sama dokter anak. Sudah hadir juga di kebersamaan malam hari ini di acara kita ya, Health Talk Show. Ada Dr. Egy Arguni, MSc PhD yang malam hari ini bakalan bahas banyak nih terkait dengan tema yang bakalan kita angkat ya. Selamat malam Dr. Egy. Selamat malam Mas Iwan. Apa kabar nih? Baikkah? Baik. Oke, baik. Ini Dr. Egy sudah kalau berbicara soal yang namanya isu di media sosial kan terkait dengan demam berdarah lagi naik nih ya, lagi naik daun, lagi jadi center pemberitaan nih sekarang. Nah, kalau berbicara soal DBD nih, setiap tahun pasti ada kenaikan yang cukup signifikan dan tahun ini terjadi di bulan April sampai dengan Mei. Nah, kalau menurut Dokter Egy sendiri nih, penyebab dari meningkatnya DBD sebenarnya apa sih, Dok? Iya, terima kasih Mas Iwan dan teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan Radio Star FM. Jadi memang kayaknya kita tuh selalu maksudnya tidak pernah lepas dari berita tentang demam berdarah ya, terutama untuk masa-masa di mana sudah mulai banyak curah hujan gitu ya. Sebenarnya infeksi dengue atau untuk masyarakat awam itu biasa menyebut sebagai demam berdarah. Kasus-kasusnya memang biasa meningkat pada saat sudah mulai curah hujan sudah mulai tinggi. Tetapi sebenarnya pada tempat-tempat tertentu ya, terutama untuk kota-kota besar, kota-kota yang padat penduduknya, kasus ini terjadi sepanjang tahun, Mas. Gitu ya. Jadi memang terjadi sepanjang tahun dari tidak peduli itu musim panas atau musim kemarau atau musim penghujan, itu kasusnya ada terus. Tetapi memang peningkatannya lebih banyak terjadi pada saat sudah mulai ada curah hujan, yaitu sudah mulai terjadi musim hujan, musim penghujan seperti itu. Dan infeksi dengue sendiri kan disebabkan oleh virus yang kita sebut sebagai virus dengue ya. Jadi ini yang memang belum bisa kita kontrol gitu ya, sehingga ya kasus dengue tetap ada terus gitu Mas Iwan. Oke. Baik, artinya bahwa memang bukan hanya penyakit tahunan nih, hampir setiap bulan tuh pasti ada kasus, cuma mungkin karena memang waktunya yang after curah hujan turun, jadi kasusnya lebih banyak kayak gitu ya. Terus yang berhubungan sama mungkin peringatan kepada warga masyarakat di Indonesia nih, peningkatan nih hubungan sama cuaca kan tadi sudah dijelaskan juga ya. Tapi yang paling signifikan itu terkait dengan memang di cuaca yang tidak menentu seperti itu, Dok, atau bagaimana? Iya. Sebenarnya bukan cuacanya yang tidak menentu, tetapi kalau memang itu panas ya, suhu panas, itu kan telur-telur yang tadinya sudah dihasilkan oleh nyamuk yang sudah ada virus dengue-nya, itu walaupun itu musim kering dia akan bisa bertahan hidup gitu ya, akan bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan.
dan kemudian sudah mulai turun curah hujan gitu ya, maka kemudian dia sudah mulai bisa istilahnya menetas ya, hatching, dan kemudian apa namanya berkembanglah nyamuk-nyamuk baru yang kemudian mengandung virus dengue. Dan cuaca yang demikian ini seperti kayak memperpanjang masa perkembangbiakan nyamuk, dan kemudian bisa kita bayangkan kalau masa perkembangbiakannya menjadi lebih sempit gitu ya, lebih cepat gitu ya, itu maka dia akan lebih tinggi produktivitasnya. Dan kemudian juga curah hujan itu banyak menimbulkan genangan-genangan air, ya kan? Apalagi kemudian di sekitar kita, di sekitar rumah kita ada sampah-sampah, terutama untuk sampah-sampah plastik, bekas botol-botol plastik yang kemudian menampung air pada saat hujan ya. Itu sangat memungkinkan menjadi suatu breeding site atau tempat perkembangbiakan nyamuk gitu, sehingga kemudian makin banyak nyamuknya dan sehingga kasusnya juga makin lama makin banyak. Seperti itu mungkin. Oke. Kalau untuk DBD sendiri kan menular gitu kan. Jadi dari pasien yang sudah mempunyai satu infeksi penyakit ditularkan oleh nyamuk kayak gitu ya. Nah, yang bisa jelaskan dok terkait dengan proses penularan dari DBD sendiri, dok? Iya. Jadi tadi ya, infeksi dengue itu disebabkan oleh virus gitu ya. Jadi virus itu infeksi dengue bukan disebabkan oleh nyamuk ya. Nyamuk itu merupakan faktor perantara ya, faktor perantara. Jadi yang mentransmisikan virus dari satu manusia kepada manusia yang lain. Jadi kalau seorang manusia atau seorang pasien gitu di dalam tubuhnya terinfeksi virus dengue, maka kalau di sekitarnya ada vektor atau ada nyamuk, terutama Aedes aegypti yang menjadi faktor utama untuk transmisi infeksi dengue, maka nyamuk akan menggigit orang yang sakit tersebut. Dan virus di orang yang sakit tersebut akan berpindah kepada nyamuk. Nanti virusnya di dalam tubuh nyamuk akan berkembang biak, sehingga kemudian nyamuk itu menggigit orang lain yang sehat, dan kemudian menularkan virusnya kepada orang lain. Orang lain yang sehat itu kemudian akan menjadi sakit, dan begitu seterusnya. Kalau kemudian di sekitar orang tersebut ada vektornya, ada nyamuk Aedes aegypti yang berkompeten untuk menularkannya, maka ya tertular lagi gitu virusnya ke orang lain lagi yang sehat. Begitu seterusnya, sehingga kemudian dalam suatu wilayah itu kita kadang-kadang bisa menemukan banyak orang yang terinfeksi dengue. Jadi seperti itu, Mas Iwan. Nih kalau yang sudah terkena pernah terkena DBD terus sudah sembuh. Nah, apakah seseorang yang pernah terkena itu masih punya kemungkinan untuk bisa terkena lagi? Bisa, masih bisa. Jadi karena gini, virus dengue itu terdiri dari 4 serotype. Ya, jadi dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Jadi ada 4 serotype virus yang kalau salah satu virus ini menginfeksi seseorang, maka orang tersebut mungkin dia akan punya imunitas ya atau kekebalan terhadap serotype virus tersebut gitu. Tetapi tidak terhadap serotype virus yang lain gitu. Misalnya pertama dia terinfeksi oleh virus dengue 1 dan berikutnya dia terinfeksi oleh virus dengue 3 gitu. Maka ya dia bisa terjadi sakit lagi gitu. Sehingga kemudian kenapa orang itu bisa terinfeksi oleh dengue berkali-kali karena seperti itu. Ini kalau kita ngelihat dari beberapa kasus yang ada di Indonesia gitu kan, kalau dari kacamata saya sendiri bahwa ngelihat lebih banyak anak-anak nih yang terkena kasus DBD daripada orang dewasa kayak gitu. Nah, apakah benar nih dok terkait dengan anak-anak itu lebih rentan terhadap DBD daripada orang dewasa? Ya, jadi mungkin ada beberapa alasannya ya. Yang pertama mungkin saya menyampaikan dulu bahwa sebenarnya infeksi dengue itu punya spektrum yang sangat luas, Mas Iwan. Dan sebagian besar spektrumnya itu adalah apa yang kita sebut asimptomatik atau
sebenarnya tanpa gejala atau gejalanya ringan, seperti itu ya. Dan kemudian sebagian kecilnya menimbulkan gejala, dan sebagian kecilnya lagi gejalanya berat, dan sebagian kecilnya lagi mungkin menimbulkan kematian ya. Nah, untuk anak-anak memang pertama alasannya imun tubuhnya belum cukup baik ya, sehingga dia mudah terkena penyakit ya. Berikutnya bayi ya, anak kecil ya, itu kan belum bisa mengeluh ya. Dia misalnya badannya sakit atau kemudian kepalanya pusing ya, pegal-pegal, itu kan nggak bisa mengeluh. Bayi ya nggak bisa ngomong ya. Sebenarnya anak kecil juga pasti ya mungkin cuma rewel aja gitu ya. Sehingga gejalanya ternyata nggak jelas, hanya demam saja kadang-kadang ya. Dan ini menimbulkan orang tua mungkin khawatir dan kemudian membawa ke dokter. Dan dokter mungkin memeriksa dan kemudian oke, terdiagnosis dia sebagai dengue. Ya, akan berbeda dengan orang tua, orang dewasa maksud saya ya. Orang dewasa itu kadang-kadang coba kalau Mas Iwan agak ngelemeng dikit, itu apa ke dokter? Enggak ya. Orang dewasa itu kalau cuma demam masih bisa tahan gitu ya. Pusing sedikit ya, nyeri-nyeri otot, kayaknya pegal-pegal gitu, kita kan nggak akan ke dokter ya, kita obati sendiri, sehingga kemudian jadi tidak terdiagnosis gitu, sehingga terkesan memang kasus pada anak itu lebih tinggi. Tapi memang karena tadi ya, karena faktor imun tubuhnya juga belum terlalu sempurna, terlalu baik ya, sehingga memang dia punya kecenderungan untuk menjadi lebih berat ya, seperti itu. Memang ada kecenderungan anak memang lebih berat. Tapi jangan salah, orang dewasa pun juga punya gejala penyakit yang berat, bahkan juga bisa menimbulkan kematian pada orang dewasa. Seperti itu Mas Iwan. Baik. Dokter, ini untuk gejala sendiri apakah dari bayi, anak-anak ataupun orang dewasa yang sudah dewasa itu sama atau akan berbeda nih terkait dengan gejala ketika seorang sudah terkena yang namanya virus tadi? Gejalanya sebenarnya sama ya, gejalanya sama. Jadi utamanya memang ada demam ya, dan kemudian ada nyeri otot ya, pusing, nyeri kepala gitu ya, atau mungkin kalau kita sudah bisa mulai merasakan itu nyeri yang sangat gitu, tapi di belakang bola mata gitu, jadi kayaknya matanya tuh pegel gitu ya, itu katanya orang yang sudah pernah terkena infeksi dengue. Kemudian juga kalau yang sudah lebih berat, misalnya mulai ada tanda-tanda perdarahan ya, misalnya ada mimisan atau ada gusi berdarah seperti itu. Kemudian juga kalau sudah lebih berat lagi, mungkin ada bintik-bintik merah di kulit karena trombositnya mungkin sudah lebih rendah. Sebenarnya gejalanya sama aja, cuman tadi itu untuk anak dia kadang-kadang tidak jelas ya, karena memang dia juga tidak bisa mengeluhkan penyakitnya. Kalau orang dewasa itu jadi kayak underdiagnose ya, tidak terdiagnosis karena kita jarang ke dokter untuk memeriksakan kalau memang itu gejalanya tidak berat. Tapi tanda dan gejalanya itu mirip. Sama gitu ya? Ya, sama. Baik, ini terkait dengan gejala yang tadi udah diderita, entah itu bayi, anak-anak maupun dewasa kayak gitu. Nah, siklus dari nyamuk tersebut ketika sudah menularkan virus sampai dengan timbul gejala itu dalam rentang waktu berapa lama nih, Dok? Ya, jadi sejak nyamuk yang ada virus dengue-nya itu menggigit kita ya, menggigit kita yang sehat ya, yang masih sehat, dan virusnya masuk ke dalam tubuh, itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 5-7 hari untuk dia bisa berkembang biak di dalam tubuh, sehingga kemudian sampai mulai menimbulkan gejala demam ya, seperti itu. 5 sampai dengan 7 hari. Ya. Nah, lantas ketika sudah dinyatakan bahwa sudah ada gejala nih, bahwa kita udah aware, mungkin yang sudah ngerti ya, ibu-ibu zaman sekarang sudah mulai ngerti bahwa ketika anak sakit apa gitu kan, sudah mulai browsing, ketika gejala timbul apa dicari nih sakit apa gitu kan, sudah dibawa kayak gitu. Nah, dikatakan terlambat itu kalau yang sudah mulai gejala yang bagaimana, Dok? Jadi gini,
Perjalanan penyakit infeksi denggi itu sebenarnya bisa terbagi menjadi 3 fase ya. Jadi pertama adalah fase demam ya, fase demam, kemudian fase kritis dan fase penyembuhan. Jadi tiga fase itu. Tapi tidak semua orang itu melalui ketiga fase tersebut gitu. Kalau memang gejalanya ringan, tadi yang saya sampaikan ya, apalagi dia tanpa tidak ada gejala pemberat ya, atau bahkan sama sekali tanpa gejala ya atau asimptomatik, maka dia akan tidak akan melewati fase kritis. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang memang dia terkena virus yang virulensinya lebih tinggi ya, daya tahan tubuhnya juga sedang rendah sekali gitu ya, sehingga kemudian dia menjadi sakit yang berat, maka dia akan melewati 3 fase ini. Pada fase demam itu tadi yang saya cerita, ada demam tinggi ya, dan kemudian nyeri di tubuh ya, dan kemudian kalau dia mulai masuk fase kritis ya. Fase kritis itu biasanya dimulai dari sejak hari keempat ya. Jadi kita kalau menghitung hari demam itu hari demam pertama, 2, 3 gitu ya. Itu adalah fase febrisnya atau fase demam. Dan kemudian memasuki fase kritis yaitu fase hari keempat dan hari kelima. Itu biasanya yang tadinya suhu tubuhnya tinggi itu kemudian turun gitu ya, suhu tubuhnya turun. Ini yang menjadi kadang-kadang kesalahan kita gitu, bahwa udah nggak demam lagi gitu ya, berarti udah sehat gitu. Tetapi ternyata kok tidak demam tapi kok masih lemes ya, masih nggak mau makan, masih nggak mau minum, kemudian apalagi ditambah dengan nyeri perut ya, ada muntah gitu ya, apalagi mulai ada tanda bintik-bintik perdarahan, ada tanda-tanda perdarahan. Nah itu justru adalah kondisi dia betul-betul masuk dalam fase kritisnya dia. Kalau kita bisa melewati fase kritis ini ya, dengan kita bawa ke puskesmas, ke rumah sakit ya, mendapat penanganan yang tepat dan cepat, itu maka dia bisa melewati fase kritisnya dan kemudian masuk ke fase penyembuhan, seperti itu. Nah yang sering kita katakan sebagai terlambat itu adalah dia masuk ke dalam fase kritis tapi kemudian tidak dikenali sehingga kemudian fase kritisnya itu berkembang lebih berat dan terjadi tanda-tanda shock ya. Shock itu adalah kondisi di mana cairan darah di dalam pembuluh darahnya itu merembes keluar ya, sehingga kemudian pembuluh darahnya itu kolaps ya istilahnya ya, kolaps sehingga kemudian darah tidak bisa menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh gitu ya, sehingga kemudian kita akan melihat pasiennya menjadi lemah ya, kemudian bahkan terjadi penurunan kesadaran atau mungkin terjadi kejang ya, tangan dan kakinya dingin ya, udah lemas, nggak bisa berkomunikasi, penurunan kesadaran, dan kemudian baru dibawa ke dokter kalau sudah berat seperti itu gitu. Nah itu yang kita katakan terlambat. Biasanya kalau sudah terlambat memang penanganannya akan lebih berat, dan kalau sudah lebih berat kemungkinan untuk bisa diselamatkan juga lebih kecil kan ya kemungkinannya. Nah itu yang kita katakan terlambat, seperti itu. Baik, tadi berarti yang dokter Egi bilang kan berarti ada fase di mana orang banyak bilang itu kayak semacam pelana kuda kayak gitu ya. Nah ini dalam proses penyembuhan itu berarti seorang pasien yang sudah terkena virus itu harus dari awal sampai dengan akhir dibawa ke rumah sakit, atau di rumah saja ternyata bisa nih mungkin ada yang keluarga bisa dengan mungkin pernah keluarga yang menderita DBD terus nggak dibawa ke rumah sakit, bisa sembuh di rumah kayak gitu ya. Apakah fase seperti itu juga bisa disebut juga kayak semacam nggak apa-apa nih nggak usah dibawa ke rumah sakit, nanti juga sembuh sendiri ya gitu kan? Ya. Jadi gini, tidak semua infeksi denggi itu harus rawat inap, nggak semuanya ya. Jadi ada infeksi denggi yang tidak berat yang bisa kita rawat jalan ya.
Yang penting adalah dibawa ke dokter, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, dan yang harus dilakukan adalah ada seorang tenaga kesehatan, seorang dokter, ya, yang melihat kondisi dulu, melihat kondisi pasiennya dulu, ya, dan kemudian dokter akan menilai apakah memang pasien tersebut bisa rawat jalan atau memang membutuhkan rawat inap gitu. Dan kalau memang pasien berada di fase kritis, ya, jadi hari keempat, hari kelima, tapi kemudian dia masih cukup baik ya kondisinya, tidak ada tanda-tanda peringatan ya. Nanti akan saya sampaikan juga tanda peringatan itu apa saja ya. Tidak ada tanda peringatan. Jadi tanda peringatan itu biasanya kita temukan pada akhir hari ketiga ya, sebelum dia masuk ke fase kritis. Ada nyeri perut ya, kemudian nyeri tekan perut ya, kemudian ada muntah-muntah yang berlebihan, ada penurunan kesadaran atau pasien menjadi lemas, ada tanda-tanda perdarahan ya, dan kemudian juga kalau memang sudah diperiksakan darah, mungkin akan ditemukan apa yang kita sebut sebagai darahnya itu menjadi lebih kental ya, lebih terkonsentrasi, atau kemudian angka trombositnya lebih turun. Nah, itu merupakan tanda-tanda peringatan atau bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai warning sign. Nah, kalau tidak ada tanda peringatan, maka dokter biasanya juga akan bilang atau akan menyampaikan pasien bisa rawat jalan di rumah saja. Tetapi harus dengan edukasi bahwa sepanjang fase kritisnya nih, hari keempat, hari kelima, pasien tetap harus bisa kontrol ke puskesmas atau ke rumah sakit, dan besok harinya juga akan diambil lagi darahnya seperti itu, untuk supaya kita tidak terlewat masa-masa kritisnya itu. Biasanya memang trombosit kan mulai turun pada hari ketiga gitu ya, memang turunnya nggak banyak ya. Angka trombosit normal kita tuh sekitar 150.000 sel per mikroliter darah. Nah, ini lebih kurang dari itu, mungkin 120.000 ya, atau 100.000 seperti itu. Nah, kemudian kepentingan dia datang lagi ke puskesmas atau ke rumah sakit pada besok harinya adalah dokter akan mengambil darah lagi untuk melihat perkembangannya gitu. Klinisnya juga dilihat gitu. Jadi memang boleh rawat jalan, tetapi harus selalu dalam monitoring dokter. Seperti itu. Nah. Jadi artinya bahwa tidak semua yang punya faktor risiko untuk kena demam berdarah atau yang sudah terkena itu bisa rawat inap kayak gitu ya. Nah, ini banyak juga beberapa teman saya yang kemarin sempat didiagnosa punya atau ke arah gejala DBD kayak gitu ya. Nah, perbedaannya adalah gejala DBD dan juga yang sudah terkena virus DBD apa sih, Dok? Apa maksudnya gejala DBD dengan yang sudah terkena virus DBD. Jadi ketika teman saya didiagnosis bahwa punya gejala DBD, tetap harus rawat inap dulu, tapi waktunya tidak lama, paling 2 hari 3 hari boleh pulang kayak gitu. Cuma yang sudah terkena atau sudah dinyatakan DBD itu kan rawat inapnya lebih lama kayak gitu. Ya. Jadi gini, mungkin maksudnya Mas Iwan adalah setelah dia terdiagnosis gitu ya, setelah dia terdiagnosis oleh dokter gitu ya, dia mungkin akan dirawat lebih lama. Jadi dokter dalam mendiagnosis itu memang akan dibantu oleh pemeriksaan laboratorium ya. Pemeriksaan laboratorium, kita tahu ada beberapa pemeriksaan darah yang bisa kita lakukan ya. 3 hari pertama dokter akan melakukan pemeriksaan darah yang kita sebut darah lengkap, dan kemudian bisa juga dibantu dengan pemeriksaan NS1 ya. NS1 ini adalah untuk mengetahui kita bilangnya antigen ya, antigen dari virus ya, NS1. Tapi ini memang hanya bisa dipakai pada 3 hari pertama saja. Kalau memang dalam misalnya seorang anak ya baru demam 2 hari gitu ya, tapi kemudian kebetulan dokter ada pemeriksaan NS1 dan dilakukan pemeriksaan NS1 dan hasilnya positif, artinya memang dia terinfeksi. Tetapi kalau anak tersebut
tidak menunjukkan gejala-gejala warning sign atau tadi tanda-tanda peringatan, ya sudah nggak apa-apa, dia bisa rawat jalan. Tapi kemudian harus selalu dalam pemantauan dokter. Nah, kalau sudah lewat dari hari ketiga, biasanya dokter tidak akan melakukan pemeriksaan laboratorium NS1 karena biasanya nanti tidak terlalu valid hasilnya. Biasanya dokter akan menunggu sampai hari kelima dulu, hari kelima atau hari keenam untuk melakukan pemeriksaan antibodi IgM atau IgG anti denggi gitu ya. Nah, kalau ini kemudian positif di hari kelima, hari keenam ya, dan kemudian tadi dia mungkin pasien yang menimbulkan gejala yang cukup berat, itu yang kemudian mungkin tadi yang maksudnya Mas Iwan dirawat lebih lama gitu di rumah sakit. Jadi terkesan memang ya lebih lama perawatannya di rumah sakit dibandingkan dengan orang yang tadi gitu ya, yang datang ke dokter periksa NS1 misalnya karena masih 3 hari pertama demam, tapi karena dia tidak punya gejala pemberat ya, tidak ada warning sign, ya dia langsung dipulangkan gitu. Jadi kesannya mungkin seperti itu ya, bedanya lama rawat inapnya. Seperti itu. Jadi tergantung dari hasil diagnosa tadi ya Dokter Egi ya. Baik, Dokter Egi kita akan jeda untuk break dulu. Nanti kita akan kembali lagi ya. Buat Anda nih, Stallovers yang gabung bersama dengan kami, line WhatsApp masih kami buka ya di 0818621013. Untuk tema kita malam hari ini adalah kasus DBD meningkat, apa yang akan dikatakan oleh dokter anak. Masih bersama dengan kita ada Dokter Egi Arguni, MSc PhD dari Center for Tropical Medicine UGM. Buat Anda sekali lagi yang ingin gabung, nanti kita kembali lagi ya 0818621013. Yes, Anda masih bersama dengan kami ya, yang sudah bergabung di WhatsApp 0818621013. Terima kasih, nanti bakalan dibacakan ya. Health Talks bersama dengan Tropical Medicine UGM, ada Dr. Egi Arguni, MSc PhD yang malam hari ini masih bersama dengan kita ya. Tema kita ada kasus DBD meningkat. Apa sih yang akan dikatakan dokter anak? Kita tahu ya, kalau DBD lagi meningkat nih, banyak kasus yang terjadi mulai dari Tangerang, Bandung Barat, Kendari, Subang, dan beberapa kota yang lainnya. Ya, tadi udah beberapa disampaikan juga terkait dengan kasus yang lagi marak oleh dokter Egi ya. Kita lanjut yang sudah masuk di Instagram dulu ya. Yang sudah gabung, kita akan sampaikan pertanyaan langsung dijawab oleh dokter Egi ya. Dari Veronica, selamat malam Veronica. DBD dan juga malaria itu kan sama digigit nyamuk, lebih ganas yang mana dok? Monggo dokter. Mohon maaf Mas Iwan, suaranya nggak terlalu jelas. Sama-sama digigit nyamuk, tapi bedanya apa gitu ya? Lebih ganas yang mana? Lebih ganas yang lebih garang yang mana nyamuknya? Iya ya, oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon maaf tadi namanya saya tidak terlalu mendengar. Itu sih gawat dua-duanya ya. Jadi sama infeksi denggi juga bisa menimbulkan kematian ya kan? Bisa menimbulkan kematian karena tadi yang saya cerita, kalau dia masuk ke fase kritis dan kemudian tidak tertangani dengan cepat, dengan baik, dia shock, kemudian dia akan meninggal. Bahkan meninggalnya itu tidak sampai 7 hari gitu udah meninggal ya kan, fase kritis kan di hari keempat, hari kelima, jadi cepat meninggalnya ya, karena kondisi yang berat. Nah, kemudian kalau malaria bagaimana? Malaria ya juga berat. Kita tahu ada beberapa jenis, kita sebutnya plasmodium ya, plasmodium yang menyebabkan infeksi malaria gitu ya. Nah, beberapa jenis plasmodium ini bisa menimbulkan apa yang kita sebut sebagai malaria berat ya. Malaria berat itu juga bisa menimbulkan kematian ya. Jadi ada kejang, ada penurunan kesadaran, kemudian ada perdarahan juga ya, juga bisa meninggal juga gitu ya. Dan kemudian untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang memang endemis untuk malaria, ini
bayi-bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi malaria itu juga ada yang langsung terkena infeksi malaria dan kemudian menjadi berat kondisinya. Ya juga bisa meninggal juga gitu. Jadi semuanya berat kayaknya ya. Namanya juga infeksi ya atau penyakit gitu. Memang masing-masing infeksi tersebut punya spektrum yang uh, lebar ya. Jadi memang ada yang ringan, ada yang apa namanya membutuhkan rawat inap, ada yang berat, ada yang menimbulkan kematian. Tapi kalau ditanya mana yang lebih berat, mana yang lebih garang gitu ya, saya sih nggak mau milih salah satunya ya, karena dua-duanya itu bisa menimbulkan kondisi yang berat bahkan sampai kematian. Iya, berarti mending nggak usah kena gitu ya dok ya. Baik, yang sudah masuk lagi ada Denugi ya, menanyakan terkait dengan kasus yang menimbulkan kematian ini dipicu karena telat diketahui ya. Ini apakah orang tuanya tidak aware ya dok ya? Monggo silakan. Hmm, iya ya, tidak juga ya. Begini, eh, memang tadi yang saya cerita ya, kadang-kadang kita juga ini apa namanya kayak terkecoh ya. Terkecoh itu tadi ya, eh, anak demamnya tinggi ya selama 3 hari dan kemudian hari keempat sudah turun. Yang itu kalau apa namanya kita pada umumnya ya akan beranggapan memang kalau suhunya turun eh, udah membaik gitu ya. Nah, tetapi kemudian kok anak tersebut suhunya turun tapi kemudian kondisinya lebih lemah dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya apa namanya saya sebenarnya juga tidak mau menyalahkan orang tua, tetapi memang mungkin belum teredukasi saja ya. Jadi belum belum mengetahui saja bahwa seorang anak kalau memang dia sakit, suhu tubuhnya tinggi dan kemudian suhu tubuhnya membaik, rendah gitu ya. Kalau dia memang kondisinya membaik, maka akan diikuti oleh kondisi kondisi yang lebih baik lagi gitu ya. Dia lebih ceria, lebih banyak beraktivitas, mau makan, mau minum ya, kondisinya lebih baik gitu loh. Diikuti oleh keadaan-keadaan yang seperti itu. Nah, mungkin memang hanya belum tersosialisasi saja, belum teredukasi saja. Seperti itu. Saya pikir ya Mas Iwan, em, tren sekarang itu orang tua sebenarnya juga sudah lebih aware kan ya. Ini mereka kan demam hari pertama aja juga sudah langsung membawa banyak yang sudah langsung membawa anaknya ke dokter gitu, ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, gitu ya. Tapi memang ada ya eh, beberapa juga yang memang kurang aware juga ya. Mungkin karena dianggap oh demam, cuman demam aja gitu ya. Nggak apa-apa nih dikasih obat turun panas juga nanti sembuh. Oh ya, hati-hati juga kalau memang kita sudah tahu di sekitar kita itu banyak orang yang sedang demam juga, apalagi sudah ketahuan misalnya ada tetangga di sebelah rumah atau satu RT atau mungkin beda RT tapi belakang rumah kan kita kan RT-nya itu belakang itu udah beda RT tapi masih belakang-belakangan gitu ya, depan belakang rumahnya. Nah, apalagi kalau di sekitar rumah kita, pemukiman kita, kompleks, dalam kompleks atau di sebelah kompleks itu kita tahu ada berita banyak orang yang juga sedang demam, banyak orang yang juga sudah terdiagnosis sebagai infeksi dengue gitu. Nah, itu harus lebih aware ya, seperti itu. Baiklah, ini ada sedikit yang menarik pertanyaan terkait dengan DBD ya. Biasanya kalau DBD udah dalam proses masa penyembuhan adalah disuruh minum jus jambu. Nah, apakah ini efektif untuk anak pasien yang menderita DBD? Silakan dokter. Ya, jus jambu ya. Enak sih Mas, jus jambu sih, manis, seger ya. Nah, memang sampai sekarang banyak orang pada umumnya yang saya bilang itu sebagai mitos ya, sebagai mitos bahwa jus jambu itu bisa meningkatkan trombosit. Ya, tadi kan orang tuh ingetnya infeksi dengue itu identik dengan trombosit yang rendah gitu, sehingga mereka minum jus jambu banyak gitu ya. Tetapi sampai sekarang, sependek pengetahuan saya, em,
ini belum terbukti secara ilmiah gitu ya. Makanya saya bilang masih mitos karena memang belum terbukti secara ilmiah. Nanti kalau kalau sudah bisa ada buktinya secara ilmiah, monggo kita juga sebagai kami sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter pasti akan menyarankan untuk itu. Tapi karena memang belum terbukti secara ilmiah, jadi jangan itu yang dikedepankan. Artinya seperti ini. Kadang-kadang orang umum, orang awam itu karena dengan kuatnya mitos tersebut, anaknya sakit gitu ya, kasih obat turun panas, disuruh minum jus jambu yang banyak dan sudah merasa ayem. Dia sudah minum jus jambu gitu, sehingga merasa ayemnya itu yang berbahaya. Sehingga kemudian tidak aware untuk membawa anaknya ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, itu yang mungkin bisa menimbulkan keterlambatan dalam membawa ke dokter atau ke rumah sakit seperti itu. Kadang-kadang itu yang mungkin terus jadi mitos-mitos seperti itu yang menjadi membuat tidak aware atau malah miss gitu ya. Jadi malah terlambat nanti malah nggak baik hasilnya. Oke, tapi boleh ya konsumsi jus jambu ya dok ya? Boleh, boleh ya, boleh. Tapi jangan sampai membuat kita menghambat kita untuk memeriksakan diri ke dokter. Yes, yang sudah masuk di WhatsApp 0818621013 dari Bu Trihas. Selamat malam dokter, mau tanya, apakah demam berdarah tersebut bukan dari nyamuk Wolbachia? Silakan. Oh ya, Wolbachia ya. Ya, apakah dari nyamuk berwolbachia gitu ya? Jadi gini, Wolbachia itu merupakan salah satu teknologi pencegahan infeksi dengue yang saat ini memang sedang dikembangkan di tempat-tempat lain di Indonesia ya. Kan kita tahu di sekitar tahun 2000, kita mulai di sekitar tahun 2016 sampai 2020 itu sudah dilakukan uji cobanya di Kota Yogyakarta dan hasilnya sangat baik ya. Berhasil menurunkan angka infeksi dengue, angka infeksi demam berdarah sampai 77% penurunannya, dan kemudian menurunkan sampai 83% pasien dirawat inap. Itu merupakan angka yang alhamdulillah sangat baik. Sehingga kemudian di teknologi ini diadop ya oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk diimplementasikan di 5 kota di Indonesia ya. Semarang, Kupang, Bontang, Bandung, Jakarta Barat. Ya, itu adalah inisiasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, tadi pertanyaannya apakah itu disebarkan oleh nyamuk yang ada Wolbachia-nya? Saya jawabnya tidak gitu ya. Karena apa? Karena justru kalau virus dengue itu ada di dalam nyamuk yang di dalam tubuhnya sudah ada Wolbachia, ya, jadi nyamuk Aedes aegypti yang di dalam tubuh nyamuk tersebut sudah ada bakteri Wolbachia, maka virus dengue-nya tidak bisa berkembang biak. Nah, kalau virus di dalam tubuh nyamuk tidak bisa berkembang biak, maka dia tidak bisa menularkan virus dengue tersebut ke manusia. Gitu. Nah, yang menularkan infeksi virus dengue itu adalah nyamuk-nyamuk Aedes aegypti yang di dalam tubuhnya belum ada Wolbachia-nya. Seperti itu. Kalau ada Wolbachia-nya, maka Wolbachia itu akan menekan replikasi virus dengue sehingga kalaupun nyamuk tersebut menggigit orang yang sehat, maka insya Allah tidak akan tertular infeksi dengue. Baiklah. Satu lagi yang sudah masuk di WhatsApp 0818621013 dari 4550. Pendarahan pada kasus DBD sebenarnya dipicu oleh apa, Dok? Silakan. Iya. Jadi perdarahan ini sekali ya, pertanyaan sangat ilmiah sekali ya. Jangan-jangan yang bertanya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran atau dokter. Jadi gini, ada beberapa mekanisme yang menimbulkan perdarahan pada pasien yang dengan infeksi dengue.
Yang pertama, virus dengue itu sendiri kalau dia masuk ke Dokter Egi, mohon maaf, Dokter Egi suaranya agak hilang, belum kedengeran. dalam sel itu Sudah, merupakan iya. sel dalam tubuh yang akan hancur, akan musnah. Oke, Sudah, terdengar? terdengar. Iya, dilanjutkan, monggo silakan. Terdengar? Oke, Dilanjutkan boleh, silakan. oke, baik. Ya, eh, apa namanya? Jadi yang pertama adalah mekanismenya virus dengue itu langsung mentarget ke sel trombosit sehingga kemudian angka trombositnya turun. Jadi sel-sel trombositnya rusak dan kemudian angka trombositnya turun. Trombosit itu berfungsi untuk mengatur atau menghentikan perdarahan kalau di dalam tubuh kita ada luka, ya. Jadi yang terjadi adalah kemudian angka trombositnya turun hingga kemudian pembuluh darah yang mengalami perlukaan itu tidak bisa diperbaikin sehingga kemudian terjadi perdarahan. Bentuk-bentuk perdarahannya biasanya terjadi pada lapisan-lapisan mukosa, misalnya hidung, ya. Kemudian gusi, ya, pada saat mungkin kita sikat gigi dan kemudian terkena gusi dan kemudian gusinya berdarah. Atau kemudian yang berat misalnya perdarahan saluran cerna, seperti itu. Mekanisme yang kedua adalah itu sudah yang lebih lanjut, ya. Jadi misalnya pada pasien-pasien yang dia sudah mengalami shock, ya, sudah berat, kondisinya berat, mengalami shock, nah, itu biasanya terjadi kondisi gangguan yang kita sebut sebagai gangguan pembekuan darah, ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya punya mekanisme, ya, kalau ada perdarahan maka tubuh kita membuat mekanisme kayak dibekukan gitu, ya, supaya darahnya tidak ngucur terus, ya, seperti itu gampangnya. Tapi terjadi karena shock yang berkepanjangan, shock yang tidak bisa segera teratasi, maka kemudian sistem untuk pembekuan darah tersebut rusak dan darah tidak bisa membeku sehingga terus ngucur. Nah, itu perdarahan yang mekanisme yang kedua itu biasanya lebih berat dan pada kondisi-kondisi demikian biasanya kita sampai memerlukan transfusi darah. Seperti itu. Ya, itu dua mekanismenya untuk perdarahan pada infeksi demam berdarah. Yes, ini mungkin yang lagi sekarang lagi tinggi nih terkait dengan DBD, kan banyak kematian ya, Dok, ya. Kalau berbicara soal DSS atau dengue shock syndrome kayak gitu. Sebenarnya yang telat itu di bagaimana penanganannya atau bagaimana orang atau pasien yang terkena DBD itu terlambat datang ke rumah sakit. Iya, iya. Tadi ya yang saya cerita untuk spektrum infeksi dengue yang beragam, ya. Jadi dari mulai yang tanpa gejala, gejala ringan sampai kemudian dia gejalanya berat. Bentuk yang paling berat itu adalah kita sebut DSS, ya, dengue shock syndrome, ya. Nah, penanganannya bagaimana? Pertama tentu saja kita dokter akan melihat apakah ini merupakan suatu kegawat daruratan. Kita lihat dengan apakah misalnya memerlukan bantuan oksigen atau kemudian melihat harus segera mendapatkan cairan, ya, kita sebut sebagai resusitasi cairan. Itu kalau pasiennya sudah memang dinilai oleh dokter itu jatuh dalam kondisi shock. Tadi yang saya cerita shock pada dengue itu karena cairan di dalam pembuluh darahnya itu merembes keluar sehingga kemudian pembuluh darahnya itu kolaps, ya, kempet gitu, ya, sehingga kemudian darah di dalam tubuh tidak bisa mengalirkan oksigen ke organ-organ penting, ya. Nah, dalam kondisi yang demikian satu-satunya cara adalah dengan melakukan infus cairan, ya, dengan jumlah tertentu dan kemudian dengan pemantauan yang sangat ketat, ya, karena kondisi yang
berat itu bisa kemudian mengakibatkan perburukan dari organ-organ penting, misalnya otak, jantung, ginjal gitu ya. Sehingga memang penanganannya itu harus cepat, harus tepat. Utamanya memang adalah dengan cairan ya, dengan memberikan cairan. Tapi memang harus hati-hati. Biasanya kalau memang dalam kondisi DSS seperti ini, memang pasien harus dirawat di ICU gitu ya. Kalau anak kita rawat di PICU atau ICU untuk anak ya, Pediatric Intensive Care Unit. Kalau untuk dewasa ya kita rawat di ICU ya, Intensive Care Unit ya. Memang kalau sudah dalam kondisi berat itu biasanya kita rawat di ruang ICU atau ruang rawat inap intensif. Karena apa? Karena pasien biasanya kemudian membutuhkan monitoring ketat ya, dan kemudian tata laksana invasif. Invasif itu kalau memang diperlukan pasien akan dipasang selang ventilator misalnya ya untuk membantu pernapasannya. Atau mungkin juga karena tadi shock yang berkepanjangan terkena jantungnya juga sehingga kemudian jantungnya lemah, maka harus dipasang untuk obat-obatan untuk memicu detak jantung dan lain sebagainya. Dan semuanya harus dalam monitor yang intensif. Seperti itu, maka rawatnya di ICU. Baiklah, yang terakhir dokter, terkait dengan tingginya kasus DBD yang ada di Indonesia ini, mungkin ada masukan kepada Stalovers untuk lebih aware terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan, biar kasus DBD itu tidak semakin meningkat ya. Walaupun kita tahu bahwa pemerintah emang lagi getol-getolnya menurunkan angka kasus DBD. Iya, tadi ya mungkin pesan ini karena udah terakhir mungkin ya. Jadi pesan saya juga kepada teman-teman yang sedang mendengarkan acara Star FM malam hari ini, kita memang sedang dalam kondisi kasus denggi yang sedang meningkat. Jadi semua harus aware ya. Ingat bahwa denggi itu ya menularnya cepat ya. Tadi ya 5-7 hari itu sudah bisa menularkan ke orang-orang yang sekitarnya. Nah, dengan adanya awareness tersebut, maka kalau ada anak kecil atau bahkan orang dewasa yang punya gejala, ada demam ya, ada nyeri otot, nyeri tulang ya, pusing, kemudian apalagi ada tanda-tanda perdarahan ya, ada nyeri perut, ada muntah-muntah, seperti itu harus segera dibawa untuk diperiksakan ke puskesmas, ke dokter, ke rumah sakit. Dokter akan melakukan diagnosis, pemeriksaan. Nah, ini jangan sampai terlambat. Jadi lebih baik diperiksakan dulu sehingga kemudian dokter bisa menentukan Anda bisa rawat jalan atau memerlukan rawat inap, gitu ya. Nah, nanti tergantung dari kondisinya tadi ya. Dan kemudian jangan lupa untuk melakukan bersih-bersih tadi ya. Banyak breeding site, banyak tempat perindukan nyamuk di sekitar rumah kita, bahkan di dalam rumah kita. Lihat di tempat-tempat pembuangan AC, tempat-tempat bawah kulkas ya, vas-vas bunga, pokoknya semua genang-genangan air itu harus segera kita hilangkan dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Ya, itu jangan lupa. Kerja bakti dengan lingkungan sekitar. Ya, kalau kita melakukan bersih-bersih sendiri nggak ada gunanya. Nyamuknya akan terbang dari tetangga gitu ya. Jadi harus serentak masyarakat. Dan jangan cuma 1-2 kali, nggak ada gunanya juga. Jadi lakukanlah berkala gitu ya. Dan yang terakhir ya, sekarang kan kita sudah punya vaksin denggi, Mas. Jadi lindungi diri kita, keluarga kita dengan silakan Anda menanyakan informasi kepada dokter atau kepada tenaga kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit tentang vaksin denggi ini, karena vaksin denggi ini sudah bisa diberikan pada anak usia 6 tahun sampai orang dewasa usia 45 tahun. Ini akan membantu imun tubuh kita untuk melawan infeksi denggi. Seperti itu Mas Iwan. Yes, terima kasih Dokter Egy sudah malam hari ini bareng-bareng ngobrol terkait dengan tema kita yang lagi marak banget ya di Indonesia. Ya, semoga lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya dokter ya.
Hmm. Baik, itu tadi Baik, obrolan tadi menarik. Saya bersama dengan Dr. Egy Arguni, MSc PhD dari Center for Tropical Medicine dari UGM. Buat Anda followers, terima kasih yang sudah bergabung ya di 0818621013. Sudah streaming juga di jogjastreamers.com, harianjogja.com maupun di starjogja.com. Lain kesempatan akan ada tema yang menarik, so pastikan untuk Anda tetap gabung terus ya bersama dengan Iwan di Health Talks. Untuk malam hari ini, Iwan harus pamit ya dari Health Talks karena memang waktu yang terbatas. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda. Selamat malam, selamat beraktivitas habis ini Iwan di The Rockstar sampai jam 10 malam.